Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Mari bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kekayaan seringkali menjadi impian banyak orang. Namun, bagaimana jika harta yang didapat berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib? Apakah kebahagiaan tetap bisa diraih atau justru hanya membawa malapetaka? Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Sejak kecil, ia selalu bermimpi hidup kaya raya, lepas dari kemiskinan yang menderanya. Ibunya telah meninggal ketika ia masih kecil, dan ayahnya hanyalah seorang buruh tani dengan penghasilan pas-pasan. Setiap hari, Sari harus membantu ayahnya bekerja di sawah, memikul beban berat yang seharusnya tidak ditanggung oleh seorang gadis seusianya. Namun, kemiskinan terus mengejarnya, menelannya dalam putus asa yang semakin dalam. Malam-malamnya selalu diisi dengan tangisan dan doa yang ia panjatkan dalam sepi, berharap suatu hari nanti kehidupannya berubah. Pada suatu malam, ketika Sari sedang duduk termenung di depan rumahnya yang reyot, seorang wanita tua dengan wajah keriput mendekatinya di pasar sore sebelumnya. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa seseorang. "Nak, aku melihat penderitaan di wajahmu. Kau ingin kaya, bukan?" tanyanya dengan suara serak dan misterius. Sari terkejut, namun hatinya tergerak untuk mendengarkan. "Jika kau ingin keluar dari kemiskinan, datanglah ke tepi sungai di tengah malam. Panggil nama Ki Sarpaningrat dan pintamu akan terkabul." Awalnya, Sari menganggap perkataan wanita itu hanya omong kosong. Namun, semakin hari, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Bayangan kehidupan mewah yang selama ini hanya bisa ia impikan membuatnya tergoda. Dengan hati yang dipenuhi harapan dan ketakutan, ia memutuskan untuk mencoba. Tengah malam itu, ia berjalan menuju sungai dengan langkah ragu. Suara gemuruh air terdengar menyeramkan, angin berhembus dingin menusuk tulang. Cahaya bulan samar menerangi sungai yang berkilauan seperti kaca, menciptakan suasana yang begitu mistis. Dengan suara gemetar, Sari berdiri di tepi sungai dan mengucapkan nama yang diajarkan wanita tua itu, "Ki Sarpaningrat. Ki Sarpaningrat, aku ingin kaya." Suaranya menggema di antara pepohonan yang seakan berbisik satu sama lain. Beberapa saat tak ada yang terjadi, hanya suara jangkrik yang memenuhi malam. Namun, tiba-tiba air sungai beriak tidak wajar. Riaknya semakin besar, menciptakan pusaran air yang berputar cepat. Dari dalamnya muncul sesosok siluman ular bermahkota emas. Matanya merah menyala, tubuhnya berkilauan seperti dihiasi sisik berlian, dan auranya begitu mengerikan hingga Sari merasa lututnya melemas. Siluman ular itu menatap Sari dengan tajam, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. "Kau memanggilku?" Suaranya bergema, berat dan penuh wibawa. Sari ingin berlari, tetapi kakinya seakan terpaku di tanah. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, mengingat tujuan kedatangannya, ia mengumpulkan keberanian. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin kaya. Aku lelah hidup miskin," ujarnya terbata-bata. Siluman itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang. "Kekayaan bukanlah sesuatu yang gratis, manusia. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Sari terdiam sejenak. Pikirannya bercampur aduk. Kekayaan ada di depan mata, tetapi ia harus membayar harga yang tak murah. "Apa yang harus kuberikan?" tanyanya dengan suara gemetar. Siluman ular itu mendekat perlahan, membuat Sari semakin merasakan hawa dingin
yang menyeramkan di sekelilingnya. Setiap bulan, kau harus mempersembahkan seorang anak manusia untukku. Jika kau setuju, kekayaan akan mengalir tanpa henti. Sari menelan ludah, tangannya bergetar. Namun, bayangan rumah megah, emas, dan perhiasan membuatnya buta akan konsekuensinya. Aku setuju, ucapnya lirih. Seketika, cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya. Udara bergetar, dan tiba-tiba Sari merasa tubuhnya ringan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengalir dalam dirinya. Esok harinya, ia terbangun dan menemukan kantong penuh emas di sudut rumahnya. Ia terkejut, sekaligus girang, tak percaya bahwa kekayaan benar-benar datang kepadanya. Hari demi hari berlalu, kehidupan Sari berubah drastis. Ia membeli rumah mewah, mengenakan pakaian mahal, dan mulai dihormati banyak orang. Semua orang di desa bertanya-tanya bagaimana seorang gadis miskin bisa menjadi kaya dalam sekejap. Namun, di balik senyumnya yang penuh kebahagiaan, hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu, bulan berikutnya ia harus memenuhi janjinya. Malam itu, dengan hati berdebar, ia berjalan di gang sempit kota, mencari seorang anak jalanan yang sendirian. Dengan bujuk rayu, ia membawa anak itu pulang. Saat bulan purnama tiba, Sari menggigil di tepi sungai. "Ki Sarpaningrat, aku membawa korban pertama," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Pusaran air kembali muncul, dan siluman ular itu muncul dengan tatapan puas. Dalam sekejap, anak itu menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Sari menutup matanya, tak berani melihat. Setelah itu, kantong emas lain muncul di rumahnya. Kekayaan terus mengalir, dan Sari semakin tenggelam dalam kehidupan mewahnya. Namun, waktu berlalu, dan mencari korban semakin sulit. Ia mulai kehilangan tidur, dihantui rasa bersalah. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan anak-anak yang ia serahkan. Semakin lama, beban di hatinya semakin berat. Ia mencoba mengabaikan, tetapi mimpi buruk terus menghantuinya. Bahkan di siang hari, ia merasa ada tatapan-tatapan kosong mengikutinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar sepadan? Hari demi hari, beban di hati Sari semakin berat. Setiap kali ia melihat anak-anak kecil di jalan, hatinya mencelos. Suara tawa mereka berubah menjadi jeritan di telinganya, mengingatkannya pada korban-korban yang telah ia serahkan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan di telinganya. Suara anak-anak menangis meminta tolong. "Tolong aku, Kak, aku ingin pulang." Suara itu begitu nyata, seolah-olah anak-anak itu ada di dalam kamarnya. Sari menutup telinga, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi suara itu semakin keras, semakin menyayat hati, hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi wajahnya. Keadaan semakin tak tertahankan. Sari mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya yang dulu segar dan bercahaya kini terlihat pucat dan kurus. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik. Lihat Sari, ya, dia kaya mendadak, tapi sekarang seperti mayat hidup. Desas-desus mulai menyebar bahwa kekayaannya berasal dari ilmu pesugihan. Beberapa orang bahkan mulai menjauhinya. Namun, yang paling mengerikan adalah bayangan hitam yang sering muncul di sudut kamarnya. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam, saat ia terbangun karena suara langkah kaki di lantai kamarnya, ia melihat sosok anak kecil berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. "Kau, siapa?" Sari berbisik, suaranya tercekat. Anak itu tidak menjawab. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya compang-camping. Wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah mengerikan. Matanya melotot dengan darah mengalir dari bibirnya. "Kembalikan aku ingin pulang." Suara seraknya terdengar, seperti angin yang berhembus di telinga Sari. Ia menjerit, merangkak ke sudut tempat tidurnya. Namun,
anak itu semakin mendekat. Tangannya yang kecil kini berubah panjang seperti akar pohon, mencoba meraihnya. Sari menjerit sekencang-kencangnya. Namun, sekejap kemudian anak itu menghilang. Hanya suara tawa kecil yang terdengar di ujung kamar. Keesokan harinya, Sari tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia pergi ke seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang kuat. "Tolong aku, Mbah. Aku tidak bisa tidur. Aku dihantui." Air matanya mengalir deras, suaranya gemetar. Sang dukun memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu berkata lirih, "Kau telah membuat perjanjian dengan makhluk yang salah, Nak. Kau telah melanggar keseimbangan alam." Sari menangis, memohon agar kutukan itu dihilangkan. Namun, sang dukun hanya menggeleng. "Kau telah menerima berkah dari mereka, dan kau tahu bahwa berkah itu datang dengan harga yang harus kau bayar. Jika kau ingin terbebas, kau harus mengembalikan semua yang telah kau terima." Sari terdiam. Mengembalikan semua yang telah ia terima. Itu berarti ia harus melepaskan semua harta dan kekayaan yang selama ini ia nikmati. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tekad yang bulat, ia pergi ke tepi sungai, tempat perjanjian itu dibuat. Air sungai tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah menyimpan rahasia kelam. "Ki Sarpaningrat, aku ingin mengembalikan semuanya. Aku ingin bebas." Suaranya hampir tak terdengar. Namun, tak ada jawaban. Hening. Tiba-tiba, air sungai beriak, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya, siluman ular itu muncul. Tatapannya tajam, menusuk. "Kau ingin pergi? Kau pikir bisa semudah itu?" Siluman ular itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang dan tajam. Tidak semudah itu, manusia. Suaranya menggelegar, memenuhi seluruh penjuru sungai. Sari merinding, tubuhnya gemetar hebat. "Kau telah mengambil kekayaanku, dan kau telah menukar nyawa demi hartamu. Tidak ada jalan kembali." Sari jatuh berlutut, menangis histeris. "Tolong, aku tidak mau lagi. Ambil semuanya. Aku hanya ingin hidup damai." Isaknya terseduh-seduh. Namun, siluman itu tertawa keras. Tidak ada yang bisa mundur dari perjanjian ini, kecuali dengan harga yang lebih besar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari segala arah. Pepohonan di sekitar sungai bergoyang hebat. Air beriak semakin deras. Dari dalam pusaran air muncul bayangan-bayangan hitam. Sari melihat dengan ngeri, tubuhnya kaku. Itu adalah sosok anak-anak yang telah ia serahkan. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat membiru. "Kau telah menghancurkan hidup kami." Suara mereka bergema bersamaan. Sari menjerit, mundur dengan ketakutan. "Maafkan aku tidak tahu, aku tidak ingin ini terjadi." Namun, wajah-wajah itu tetap menatapnya dengan tatapan yang dalam dan penuh dendam. Siluman ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya berkilat merah menyala. "Kini, waktumu telah habis, Sari. Kau telah berusaha melarikan diri, dan itu adalah pelanggaran besar." Dalam sekejap, tubuh Sari terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya. Ia mencoba bergerak, tetapi sia-sia. Perlahan, tubuhnya mulai terasa dingin, kakinya berubah menjadi sisik kehijauan. Tidak, apa yang kau lakukan padaku?" jeritnya. Tangannya bergetar, tetapi perubahan itu semakin cepat. Kulitnya berubah kasar, tubuhnya memanjang, rambutnya mulai rontok satu persatu. Ia sedang berubah menjadi ular. "Ini adalah hukumanmu," ujar Ki Sarpaningrat. "Kau tidak bisa lari dari kesepakatan. Kini kau akan menjadi bagian dari duniamu sendiri selamanya." Sari ingin menolak, ingin berteriak, tetapi suaranya menghilang. Ia hanya bisa mendesis, tubuhnya semakin mengecil dan membelit dirinya sendiri. Matanya yang dulu indah kini berubah menjadi mata reptil yang dingin dan tanpa emosi. Dalam waktu singkat,
Ia telah sepenuhnya berubah menjadi seekor ular. Tanpa bisa melawan, tubuhnya tersedot ke dalam sungai, menghilang bersama arus yang berputar-putar. Malam itu, desa gempar. Sari menghilang tanpa jejak. Rumah mewahnya kosong, semua harta bendanya lenyap begitu saja. Orang-orang desa hanya bisa berbisik-bisik, menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sejak malam itu, di tepi sungai tempat Sari terakhir kali terlihat, sering muncul seekor ular besar dengan sisik berkilauan. Beberapa orang yang melihatnya bersumpah bahwa mata ular itu mirip dengan mata Sari. Dan setiap kali ada yang mendekat, terdengar bisikan lirih, "Aku ingin pulang, aku ingin pulang." Namun, sudah terlambat. Sari telah menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa dihapus, selamanya terperangkap dalam nasib yang mengerikan. Demikianlah kisah tragis tentang pesugihan yang membawa kehancuran. Apakah kekayaan sepadan dengan harga yang harus dibayar? Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak tergoda oleh jalan pintas yang berbahaya. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.